Pedang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. 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 Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-20 dengan judul Golek Kayu Mandana. Dalam seri ke-571 ini didukung oleh para pemain Heri Stiono sebagai Sanggrama Wijaya, Eli Ermawati sebagai Mesin, Eni Budiono sebagai Tribuana, Novia Mandagi sebagai Mahadewi, Aik Mujirahayu sebagai Paramita, Indrawati sebagai Gayatri, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sang Ramapati bergegas membawa Mesin menghadap Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana. Putri Tribuana menerima mereka di depan pintu ruangan pribadi raja. Setelah mengadakan tanya jawab sebentar, Putri Tribuana mengajak Mesin masuk ke dalam, sementara Sang Ramapati menunggu di depan pintu. Sang Prabu segera bangkit begitu melihat Putri Tribuana membawa Mesin masuk. Sang Prabu kelihatan sangat berkenan melihat penampilan Mesin yang sederhana. Beliau tersenyum ramah. Siapa namamu tadi? Nama hamba Nyai Paricara, Gusti Prabu. Ampun, Kanda Prabu. Nyai Paricara ini adalah seorang tabib yang terkenal di daerah Pasuruan 1. Bukankah demikian, Nyai? Ampun, Gusti Permaisuri. Hamba seringkali pergi mengunjungi desa-desa lain. Mungkin karena itulah banyak orang yang mengenal diri hamba. Aku dapat mengetahui bahwa kau adalah seorang tabib yang rendah hati, Nyai Paricara. Ampun, Gusti Prabu.
Hamba hanyalah sedikit mempunyai pengetahuan tentang ramuan obat-obatan. Namun begitu, hamba sudah merasa cukup bahagia jika hamba dapat menyumbangkan pengetahuan tersebut kepada siapa saja yang membutuhkannya. Oh, itu sungguh-sungguh merupakan sikap yang terpuji. Baiklah, sekarang kau boleh mulai melakukan pengobatan. Ampun, Gusti Prabu. Silakan Gusti Prabu terbaring. Hamba akan memeriksa keadaan jasmani Gusti Prabu. Baiklah. Aku akan menuruti apa yang kau katakan. Bagaimana aku harus terbaring? Beginikah? Ampun Gusti Prabu. Janganlah Gusti Prabu terlalu tegang. Hamba mohon Gusti Prabu terbaring dalam keadaan tenang. Janganlah ada otot-otot ataupun urat-urat yang tegang. Hamba juga memohon agar Gusti Prabu mengosongkan pikiran. Mengosongkan pikiran? Apa maksudmu? Maksud hamba, hendaknya Gusti Prabu untuk sesaat lamanya melepaskan beban pikiran yang berat. Begitu. Baiklah. Aku akan menuruti semua perkataanmu. Lalu bagaimana dengan mereka? Apakah istri-istri dan anak-anakku boleh tetap tinggal di sini? Apakah mereka tidak sebaiknya keluar lebih dahulu? Ampun Gusti Prabu. Kalau Gusti Permaisuri dan yang lain ingin menyaksikan, hamba tidak keberatan. Hamba mohon justru Gusti Permaisuri dan yang lain tetap tinggal di sini. Meisin segera mulai bekerja. Tangan-tangannya bergerak dengan cepat dan terampil. Dia mengurut, memijit, ataupun menotok bagian-bagian tubuh Sang Prabu. Sementara itu Sang Prabu tetap terbaring dengan tenang di atas ranjang yang indah. Putri Tribuana dan keempat istri beliau yang lain duduk menyaksikan apa yang dilakukan oleh Meisin. Demikian pula ketiga orang putra-putri Sang Prabu. Mereka semuanya terus mengawasi Meisin yang bekerja dengan penuh semangat. Keringat Meisin sampai menitik di dahinya dan sebagian mengalir di lehernya. Setelah beberapa saat lamanya, Meisin mengakhiri pekerjaannya. Hamba kira sudah cukup Gusti Prabu. Bagaimana rasanya sekarang Gusti? Rasanya tubuhku menjadi sedikit enteng. Dan kepalaku tidak lagi berdenyut-denyut. Apa sebenarnya yang telah kau lakukan, Nyai Paricara? Hamba hanya sekedar memperlancar peredaran darah di dalam tubuh Gusti Prabu. Hamba dapat meraba dan mengetahui ada beberapa simpul saraf yang membeku dan kurang bisa bekerja dengan baik. Apa sebenarnya penyakit yang diderita Kanda Prabu, Nyai Paricara? Ampun Gusti Permaisuri. Gusti Prabu mengidap penyakit yang dinamakan darah merah jambu. Darah merah jambu? Penyakit macam apa itu? Ampun Gusti Permaisuri. Penyakit tersebut memang tidak mudah untuk dikenali. Penyakit tersebut juga seringkali menghinggapi orang-orang kebanyakan. Penyakit darah merah jambu sebenarnya akibat dari cara hidup yang kurang wajar. Dan semua itu karena kelelahan berpikir. Karena lelah berpikir, biasanya seseorang tidak dapat tidur dengan nyenyak, tidak dapat istirahat dengan nyaman, dan tidak dapat makan dengan selera. Ampun Gusti Permaisuri. Mungkin apa yang hamba katakan ini tidak seluruhnya benar. Tapi demikianlah pengalaman yang sering hamba temukan pada saat hamba mengobati penyakit seseorang. Jadi menurut pendapatmu, sakitku ini hanya karena lelah berpikir? Demikianlah Gusti Prabu. Dan hamba kira semua orang memakluminya. Gusti Prabu adalah seorang raja. Tentu saja banyak sekali tugas dan tanggung jawab yang harus Gusti Prabu laksanakan demi kesejahteraan rakyat banyak, demi kemajuan negara, demi kemakmuran rakyat banyak. Tugas-tugas berat itulah yang telah menyita pikiran Gusti Prabu, baik siang maupun malam. Dan tentu saja hal itu akan sangat mengganggu keseimbangan jasmani ataupun rohani. Apakah penyakitku ini bisa disembuhkan sama sekali, Nyai Paricara? Ampun Gusti Prabu. Hamba akan meramu beberapa jenis daun-daunan.
Sebagian ramuan itu nanti dapat Gusti Prabu minum, dan sebagian yang lain dapat dipergunakan untuk mandi berendam selama 3 hari berturut-turut. Ampun Gusti Prabu, ramuan daun-daunan itu sifatnya hanya membantu, dan selebihnya kesembuhan daripada Gusti Prabu tergantung dari usaha Gusti Prabu sendiri dalam menjaga kesehatan jasmani. Kalau begitu, baiklah Nyai Paricara. Sekarang kau boleh mengerjakan pembuatan ramuan daun-daunan itu. Ampun Gusti Permaisuri, perkenankanlah hamba pergi ke belakang sebentar. Hamba harus lebih dulu meracik daun-daunan ini. Ampun Gusti Prabu, hamba mohon diri sebentar. Iya. Silahkan Nyai Paricara. Ayo Dinda Tribuana, antarkanlah Nyai Paricara ke belakang. Putri Tribuana mengantarkan Maisin ke belakang. Tak lama kemudian Maisin sudah kembali lagi. 2 orang dayang-dayang membawa mangkok berisi ramuan daun-daunan. Mereka meletakkan mangkok di atas meja berukir. Sang Prabu duduk di tepi ranjang, menunggu apa yang akan dilakukan Maisin selanjutnya. Maisin mengambil tempat duduk di hadapan Sang Prabu, dikelilingi oleh istri-istri dan putra-putri beliau. Bagaimana Nyai Paricara? Apa kau sudah selesai membuat ramuan obat-obatan itu? Ampun Gusti Prabu, hamba sudah selesai membuat ramuan untuk Gusti Prabu. Tapi sebelumnya, hamba ingin mengatakan beberapa hal yang sangat penting untuk Gusti Prabu ketahui. Dan hal ini erat kaitannya dengan masalah-masalah kesehatan jasmani. Ampun Gusti Prabu, Gusti adalah seorang raja. Gusti Prabu bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan para kaula kerajaan Majapahit. Di tangan Gusti Prabu terletak beban yang sangat berat. Itulah sebabnya hamba mohon Gusti Prabu tetap memperhatikan masalah-masalah kesehatan. Iya, memang Nyai Paricara. Akhir-akhir ini aku tidak lagi memperdulikan keadaan tubuhku. Aku bekerja sampai jauh malam. Dan kadangkala aku hampir tidak tidur sampai menjelang pagi. Sehingga nafsu makanku menjadi sangat berkurang. Rasa-rasanya aku tidak mempunyai selera makan lagi. Demikian pula, aku tidak bisa istirahat dengan tenang. Ada banyak hal yang selalu mengganggu pikiranku. Persoalan yang satu belum selesai. Sudah muncul persoalan-persoalan yang lain yang lebih berat lagi. Kalau Gusti Prabu melalaikan menjaga kesehatan jasmani, hamba khawatir keadaan Gusti Prabu akan semakin parah. Itulah sebabnya hamba memohon, sekali lagi hamba memohon, agar Gusti Prabu jangan sampai lalai menjaga kesehatan tubuh. Ampun Gusti Prabu, bukannya hamba ingin mengajari Gusti Prabu, tapi hamba pernah mendengar Bapak Wong, guru hamba berkata bahwa di dunia ini ada 2 kekuatan, atau 2 anasir, atau 2 unsur kekuatan yang terus-menerus mempengaruhi kehidupan manusia. Orang-orang Cina menyebutnya 2 kekuatan itu dengan nama Yin dan Yang. Sedangkan menurut ilmu pengetahuan Jawa, 2 kekuatan itu dirangkum menjadi 1, yang kemudian bernama Dwi Rasa Cipta Tunggal. 2 kekuatan itu terus saling tarik-menarik, dorong-mendorong, saling mempengaruhi, dan terus-menerus berlangsung sepanjang segala zaman. Itulah sebabnya ada gelap, ada terang, ada buruk, ada baik, ada laki-laki, ada wanita, ada siang, ada malam. Dan semua yang terjadi di atas muka bumi ini tidak bisa terlepas dari pengaruh kekuatan Yin dan Yang. Jika seorang manusia dapat menyesuaikan diri dengan kekuatan Yin dan Yang, dapat mengimbangkan dirinya dengan 2 kekuatan tersebut, maka dia tidak akan mudah terserang penyakit. Iya.
Dwi rasa cipta tunggal. Dwi artinya dua. Rasa artinya rasa. Cipta artinya pikiran. Dan tunggal artinya satu atau menyeluruh. Demikianlah Gusti Prabu. Jika kita dapat memadukan dua unsur rasa di dalam pikiran kita, jika kita dapat mengawinkan dua unsur rasa di dalam jiwa dan pikiran kita, maka keadaan kita akan tetap seimbang, tidak berat sebelah, tidak condong ke kiri ataupun ke kanan. Sebab begini Gusti Prabu, penyakit bisa timbul karena ulah pikiran manusia sendiri. Persoalan-persoalan yang belum tuntas, ganjalan-ganjalan pikiran, masalah-masalah yang rumit dan mengganggu ketenangan jiwa dapat membuat keadaan kita tidak seimbang. Akibatnya, kita menjadi gelisah. Dan jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka endapan pikiran itu semakin lama semakin tebal. Dan akhirnya, kita bisa kehilangan kepercayaan diri. Jika kita telah kehilangan kepercayaan diri, maka tubuh kita ibarat sudah terbuka lebar bagi aneka macam ragam penyakit. Karena itu Gusti Prabu, apa yang sedang Gusti Prabu derita sekarang ini, tak ada yang dapat menyembuhkannya selain Gusti Prabu sendiri. Hamba hanya dapat membantu sedikit saja. Ramuan daun-daunan itu pun hanya dapat membantu sedikit saja. Selebihnya tergantung dari Gusti Prabu sendiri. Karena itu Gusti Prabu, hamba hanya dapat menasehatkan agar Gusti Prabu tetap memelihara kesehatan. Pertama sekali yang perlu diingat-ingat ialah agar Gusti Prabu menjaga kesehatan melalui makanan. Makanan-makanan yang baik ialah makanan yang kita makan secara baik. Kita makan secara teratur. Dan kedua, Gusti Prabu hendaknya menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup. Kemudian yang ketiga, Gusti Prabu hendaknya menjaga kesehatan dengan berdoa. Berdoa artinya mengakui kelemahan diri. Berdoa artinya mengakui kekuasaan yang maha kuasa. Berdoa artinya merasa diri kita kecil sebagai manusia. Kemudian yang terakhir, hendaknya Gusti Prabu menjaga kesehatan dengan bekerja melalui sikap pasrah. Hal ini sangat penting, mengingat tugas dan kewajiban Gusti Prabu sebagai raja memang sangat berat. Jika Gusti Prabu sangat tercekam dengan tugas-tugas berat itu, dan Gusti Prabu terlalu memaksakan diri untuk menyelesaikannya secara tuntas tanpa diikuti sikap pasrah, maka akibatnya akan sangat berat. Demikianlah Gusti Prabu. Hamba rasa hamba tidak dapat memberi sesuatu yang lain yang lebih berharga. Dan untuk itu hamba mohon ampun yang sebesar-besarnya. Baiklah Nyai Paricara, kau tidak perlu meminta ampun kepadaku. Justru akulah yang harus mengucapkan terima kasih yang besar kepadamu. Ternyata kau adalah seorang tabib yang mempunyai wawasan luas. Seorang tabib yang berjiwa besar. Untuk itu aku sangat menghargaimu. Oh ya, Nyai Paricara, aku sampai lupa. Aku belum memperkenalkan keluargaku kepadamu. Lihatlah, yang berdiri di sampingku ini adalah permaisuriku, Putri Tribuana. Kemudian yang berdiri di sebelah kananku adalah istriku yang kedua. Dia bernama Sri Mahadewi. Kemudian yang berdiri di sebelah lagi adalah istriku yang ketiga, Pratnya Pramita. Dan yang di sebelahnya lagi adalah istriku yang keempat, Diah Dewi Gayatri. Kemudian yang berdiri paling ujung adalah istriku yang kelima. Dia berasal dari negeri Swarnabumi. Dulu dia bernama Darapetak. Tapi kemudian, sekarang dia bernama Indreswari. Itulah Nyai Paricara. Itulah semua kelima istri-istriku. Sedangkan putra-putriku, coba lihatlah. Putraku hanyalah satu orang. Dia bernama Kalagemet atau Jaya Negara.
Kemudian 2 orang adiknya bernama Tribuana Tunggadewi dan Dyahwiat Sri Raja Dewi. Duh, Sang Prabu, terima kasih sekali. Terima kasih karena Gusti Prabu telah memperkenalkan keluarga Gusti Prabu. Hamba merasakan ini sebagai suatu kehormatan yang luar biasa. Kanda Prabu, hamba mempunyai usul. Bagaimana kalau sekiranya Nyai Paricara tidak usah kembali saja ke desa Pasuruan 1? Kita angkat saja Nyai Paricara sebagai tabib istana. Bagaimana menurut pendapatmu, Dinda Mahadewi? Apakah Dinda setuju? Saya sangat setuju, Yunda Permaisuri. Nyai Paricara memang pantas sekali menjadi tabib istana. Bagaimana pendapatmu, Dinda Pratnya Pramita? Saya juga setuju, Yunda. Tak ada salahnya kita mempunyai seorang tabib yang mumpuni. Saya juga setuju, Yunda Permaisuri. Tapi bagaimana dengan Nyai Paricara sendiri? Ampun, Gusti Permaisuri. Bukannya hamba menolak, tapi rasa-rasanya hamba tidak bisa untuk tetap tinggal di istana Majapahit. Mengapa tidak bisa? Di sini tidak kekurangan apa-apa. Kau akan memperoleh tempat tinggal yang layak. Di samping itu, kami sangat membutuhkan keahlianmu, Nyai Paricara. Ampun, Gusti Putri Gayatri. Hamba tidak biasa hidup di lingkungan istana seperti ini. Sebaiknya hamba tetap tinggal di desa Pasuruan 1. Kapan saja hamba dibutuhkan, hamba akan segera datang menghadap. Sekali lagi, terima kasih atas penghargaan ini. Kalau begitu, baiklah. Usul istri-istriku memang cukup baik. Tetapi kita harus tahu, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Kalau memang Nyai Paricara keberatan, itu tidak mengapa. Toh kita bisa memanggilnya setiap saat, kalau kita membutuhkan keahliannya. Maka demikianlah, Meisin sudah selesai melakukan pengobatan terhadap Sang Prabu. Sang Prabu kelihatan sangat berkenan. Wajahnya tidak lagi murung, dan wajah itu sekarang berseri-seri kembali. Meisin sudah memeriksa keadaan Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana. Menurut Meisin, Sang Prabu mengidap penyakit yang bernama penyakit darah merah jambu. Penyakit itu sebagai akibat lelah berpikir. Sang Prabu kemudian memperkenalkan keluarganya satu persatu. Meisin terpaksa menolak ketika Putri Tribuana dan istri-istri Sang Prabu yang lain menawarkan untuk menjadi tabib istana. Ampun, Gusti Permaisuri. Bukannya hamba menolak, tapi rasa-rasanya hamba tidak pantas untuk tinggal di lingkungan istana. Mengapa harus merasa tidak pantas? Kau adalah seorang tabib. Kau mempunyai keahlian, dan kami semua sangat membutuhkan keahlianmu itu. Ampun, Gusti Permaisuri. Lebih baik hamba tetap tinggal di desa Pasuruan 1. Di sanalah tempat hamba yang paling layak. Hamba hanyalah warga desa biasa. Lagi pula, hamba akan tetap setia pada panggilan hidup hamba sebagai seorang tabib.
Kapan saja Gusti Permaisuri menghendaki, maka hamba akan segera datang menghadap. Baiklah. Usul istri-istriku memang baik. Tetapi ingat, kita tidak bisa memaksa Nyai Paricara. Kalau memang Nyai Paricara merasa lebih sreg tinggal di Pasuruan 1, itu adalah haknya. Sekali-kali kita jangan memaksa. Nah, Nyai Paricara. Iya, Gusti Prabu. Apakah kau sudah selesai melakukan pengobatan? Ampun, Gusti Prabu. Untuk sementara ini, hamba rasa sudah cukup. Hamba mohon Gusti Prabu sudi meminum obat ramuan yang telah hamba racik. Demikian pula, Gusti Prabu hendaknya mandi berendam dengan ramuan daun-daunan yang telah hamba kerjakan khusus untuk Gusti Prabu. Lalu apa khasiatnya mandi berendam itu, Nyai Paricara? Ampun, Gusti Prabu. Ramuan daun-daunan untuk mandi berendam itu berkhasiat sekali untuk melancarkan peredaran darah. Tapi di samping itu, hendaknya Gusti Prabu tetap jangan sampai melalaikan menjaga kesehatan, seperti yang telah hamba kemukakan. Baiklah, aku akan menuruti kata-katamu, Nyai Paricara. Sekarang aku akan memberimu hadiah. Lihatlah, Nyai Paricara. Aku akan memberimu hadiah 1000 kepeng uang perak murni. Nah, terimalah. Ampun, Gusti Prabu. Sepertinya hamba tidak pantas menerima hadiah uang sebanyak ini. Terimalah, Nyai Paricara. Uang itu adalah jeripayamu. Kau pantas menerimanya. Kau seorang tabib yang mempunyai keahlian yang langka. Benar, Nyai Paricara. Kau dapat berbuat banyak dengan uang itu. Ampun, Gusti Permaisuri. Hamba tidak pernah memegang uang sebanyak itu. Bahkan baru kali ini hamba melihat uang kepeng sebanyak itu. Tapi ampun, Gusti Permaisuri. Hamba benar-benar merasa tidak pantas untuk menerimanya. Jangan begitu, Nyai Paricara. Ini adalah hadiah dari seorang raja. Kau harus menerimanya. Ampun, Gusti Prabu. Baiklah, hamba akan menerimanya. Tapi bolehkah hamba mengusulkan sesuatu? Usul mengenai apa? Coba katakan. Hamba tidak dapat menerima seluruh hadiah yang Gusti Prabu berikan kepada hamba. Hamba usul 2/3 bagian dari hadiah ini akan hamba bagi-bagikan kepada fakir miskin atas nama pemerintah Majapahit. Ampun, Gusti Prabu. Hamba mohon ampun jika sekiranya usul hamba ini kurang berkenan di hati Prabu. Oh, begitu. Baiklah, aku dapat menerima usulmu itu. Kau boleh membagi-bagikan 2/3 bagian dari uang kepeng ini kepada fakir miskin atas nama pemerintah Majapahit. Dan kukira usulmu itu sangat bijaksana. Nah, sekarang terimalah, Nyai Paricara. Dengan rasa haru, Meisin menerima pemberian sang Prabu. Maka setelah semuanya selesai, Meisin mohon diri. Putri Tribuana mengantarkan sampai ke pintu depan ruang pribadi raja. Sang Ramapati segera menyambutnya, dan selanjutnya mereka pun bergegas meninggalkan gapura ruang pribadi raja. Sang Ramapati dan Meisin bergegas melangkah menyusuri lorong-lorong. Di tengah perjalanan, Sang Ramapati menghentikan langkah-langkahnya. Pembesar kerajaan Majapahit itu menatap Meisin dengan penuh maksud-maksud tersembunyi. Bagaimana, Nyai Paricara? Apakah kau sudah berhasil mengobati penyakit Gusti Prabu? Ampun, Gusti Ramapati. Mudah-mudahan saja apa yang telah hamba usahakan berhasil dengan baik. Mudah-mudahan saja dalam 3-4 hari ini penyakit Gusti Prabu sudah dapat sembuh sama sekali. Syukurlah kalau begitu. Oh ya, Nyai Paricara,
Apakah kau tidak merasa malu berjalan bersama-sama denganku? Mengapa hamba harus merasa malu, Gusti? Justru hamba merasa bangga karena dapat berjalan bersama-sama dengan seorang pembesar kerajaan. Mari, Gusti, mari silakan. Lihat baik-baik, Ratanca. Kau harus ingat jenis daun-daunan ini. Yang ini adalah untuk ramuan mandi berendam. Sedangkan yang ini untuk ramuan minuman. Jangan sampai keliru. Sampai kapan Gusti Prabu harus menggunakan ramuan daun-daun ini, Kakak? Nyai Paricara. Kau dapat memberikannya sampai 21 hari. Ramuan ini sebenarnya hanyalah sekedar untuk menambah daya kekuatan tubuh. Dan ramuan-ramuan ini sama sekali tidak berbahaya. Siapapun boleh menggunakannya. Apakah kau yakin penyakit Gusti Prabu dapat sembuh, Nyai Paricara? Apa kau sudah lupa pesan-pesan yang telah diamanatkan Bapak Uwong, Ratanca? Kita hanya boleh berusaha saja. Mengenai sembuh tidaknya penyakit seseorang, kita tidak mempunyai wewenang apa-apa. Serahkan saja semuanya itu kepada kehendak yang Maha Kuasa. Dengan begitu, kita dapat bekerja secara lebih baik, dengan perasaan enteng, tanpa harus dihinggapi rasa kesombongan. Ya, kapan kau akan kembali ke Pasuruan 1? Aku tidak bisa lama-lama tinggal di tempat ini, Ratanca. Aku harus segera kembali ke Pasuruan 1. Mungkin besok pagi aku berangkat. Mengapa buru-buru? Kau bisa tinggal di sini barang beberapa malam lagi. Jangan buru-buru pergi. Aku masih sangat kangen padamu, Kakak. Nyai Paricara. Aku masih rindu. Jangan pergi buru-buru, Kak. Tinggallah barang beberapa malam lagi. Aku mempunyai banyak tugas di Pasuruan 1, Ratanca. Aku tidak boleh melalaikan tugasku hanya untuk bersenang-senang sendirian. Ya, tapi kan boleh saja tinggal barang beberapa malam lagi di Majapahit. Kau kan mempunyai wakil-wakil di sana. Ayolah, jangan buru-buru pergi. Baiklah, Ratanca. Aku sendiri sebenarnya juga masih sangat kangen padamu. Sudah lama sekali kita tidak berkumpul seperti ini. Baiklah, aku turuti permintaanmu. Tapi aku hanya bisa tinggal diam di sini 2 atau 3 malam lagi. Tidak bisa lebih dari itu. Nah, begitu. Jadi kita masih bisa berkumpul di sini. Kita masih bisa berbincang-bincang tentang Bapak Wong. Ratanca, kelihatannya kau kerasan sekali tinggal di rumah kediaman Gusti Ramapati ini. Ya, semula aku tidak kerasan. Tapi akhirnya aku dapat menyesuaikan diri. Sebenarnya enak juga tinggal di lingkungan istana seperti ini. Dan lagi, Gusti Ramapati orangnya sangat baik. Beliau sangat menghargaiku. Dan beliau sangat memperhatikan perkembanganku di sini. Kukira kau masih terlalu muda untuk bisa memahami seluk-beluk kehidupan istana seperti ini. Kau harus berhati-hati. Apa yang dapat membuatmu senang sekarang belum tentu akan selamanya begitu. Bagaimanapun juga, kau harus tetap waspada. Ingat apa yang telah dipesankan Bapak Wong. Kita harus bersikap biasa-biasa saja. Jika kita sedang dalam keadaan susah, ingatlah bahwa masih banyak orang lain yang lebih susah dari kita. Sebaliknya, jika kita dalam keadaan senang dan bahagia, kita harus selalu ingat bahwa hal itu tidak akan selama-lamanya terjadi. Senang dan susah silih berganti. Karena itu, kita tidak boleh larut di dalamnya. Ada apa sebenarnya? Mengapa kau tiba-tiba berkata begitu? Kukira tidak akan terjadi apa-apa di tempat ini. Kukira tak ada salahnya kita bisa tinggal di lingkungan istana. Memang tak ada salahnya, Ratanca. Aku hanya memperingatkan saja. Janganlah kau menjadi silau oleh kehidupan istana yang serba megah dan gemerlapan seperti ini. Kau harus tetap berjuang di atas keyakinanmu dan tetap menjalankan apa yang telah diamanatkan Bapak Wong. Bekerjalah dengan baik untuk orang-orang lain. Janganlah menjadi serakah dan sombong. Nah, Ratanca, aku sudah lelah sekali. Aku akan berbaring sebentar.
Sementara itu, Arya Kamandanu dan Sakawuni masih dalam perjalanan menuju Majapahit. Malam mulai turun ketika kuda-kuda yang mereka tunggangi mulai menapak di tepian hutan tari. Mengapa berhenti, Wuni? Aku lelah. Aku ngantuk sekali, Kakang. Aku lelah dan mengantuk. Kalau begitu kita harus mencari tempat untuk istirahat. Tunggu, Kakang. Lihatlah, ada 2 ekor kijang melintas di balik semak belukar. Oh, lihat, Kakang. Rupanya ada seekor induk kijang sedang mengasuh anaknya. Wah, sungguh indah pemandangan ini. Apanya yang indah, Wuni? Hanya 2 ekor kijang sedang bermain-main? Di mana letak keindahannya? Kok ini bagaimana? Jika aku menjadi induk kijang itu, pastilah aku mengalami kebahagiaan yang tiada taranya. Mengapa begitu? Kita sudah ditakdirkan menjadi manusia. Tentu saja kita harus mensyukuri keadaan ini. Mengapa kau ingin menjadi seekor induk kijang? Kau tidak mengerti perasaanku, Kakang. Aku ini seorang wanita. Aku ingin sekali seperti induk kijang itu. Lihatlah, dia kelihatan gembira sekali berlari-lari di samping anaknya. Kapan aku mengalami saat-saat seperti itu? Kapan aku harus menggendong anakku? Suatu saat nanti, kau pasti akan menggendong anak-anakmu, Wuni. Anak-anak kita. Kita akan menggendong anak-anak kita dan mengasuh anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Kakang, tahukah kau apa yang kuidam-idamkan sekarang ini? Aku tidak ingin barang yang muluk-muluk. Aku tidak ingin barang yang serba indah dan gemerlapan. Aku tidak ingin rembulan jatuh di pangkuanku. Aku tidak ingin menggunakan 1000 macam perhiasan. Hanya satu yang kuinginkan sekarang, ialah melahirkan anakmu. Anak kita, Kakang. Alangkah bahagianya jika saat seperti itu tiba. Tapi kapan? Kapan? Sampai kapan kita harus menunggu? Sabarlah, Wuni. Orang yang sabar menjadi kekasih para dewata. Aku bukannya tidak sabar, Kakang. Tapi aku khawatir. Jangan-jangan aku gagal memberikan keturunan kepadamu. Jangan-jangan aku menjadi wanita gabuk. Jangan-jangan aku menjadi butir-butir padi yang kosong. Aku takut sekali, Kakang. Kita harus banyak berdoa. Kita harus banyak membakar dupa untuk sesaji. Percayalah, Wuni. Para dewata pasti akan mengabulkan keinginan kita. Jika kita tetap berdiri di tempat yang benar. Jika kita tetap berjalan di jalan yang lurus. Ayolah, kita teruskan lagi perjalanan. Kita mencari tempat menginap. Dan besok pagi kita pasti sudah akan tiba di Majapahit. Ayo, Wuni. Nah, duduklah, Nyai. Aku ingin bicara terus terang kepadamu. Soal apa, Kakang Ramapati? Aku harap kau tidak menjadi tersinggung. Dan kuharap kau tidak menjadi rendah diri dan merasa kusisihkan, ya. Apa yang kurencanakan ini semuanya menyangkut masalah kedudukan dan pangkat. Apa yang akan kutempuh ini menyangkut masalah hubunganku dengan Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Dan aku sangat memohon pengertianmu, Nyai. Jangan sampai nantinya kau menjadi salah paham. Soal apa, Kakang? Aku masih belum jelas. Nah, seperti kau ketahui,
Sekarang ini hubunganku dengan Gusti Prabu tidak begitu menggembirakan keadaannya. Tapi aku sangat berharap dengan kehadiran Nyai Paricara, maka hubunganku dengan Gusti Prabu bisa diperbaiki kembali. Hal ini penting, Nyai. Selama ini aku tidak bisa bergerak sama sekali. Apa yang kuusahakan selalu dipotong di tengah jalan oleh kelompoknya Lembu Sora. Dan Sang Prabu tidak mampu berbuat apa-apa. Aku rugi, Nyai. Kalau hal ini terus-menerus dibiarkan, kita semua bisa tersingkir. Kau tahu sendiri kan, putra-putri Gusti Prabu sekarang ini berguru kepada Sakawuni. Putri Tribuana Tunggadewi dan Putri Dyahwiyat Sri Raja Dewi berguru ilmu kanuragan kepada Sakawuni. Sementara putra mahkota Pangeran Jaya Negara berguru ilmu kanuragan kepada Arya Kamandanu. Dengan begitu, keadaanku menjadi semakin sulit, Nyai. Aku semakin menjadi terpojok. Tapi sekarang ini aku memperoleh jalan keluar yang gemilang. Tapi ya itulah, Nyai. Aku sangat membutuhkan pengertianmu. Aku membutuhkan pengorbananmu. Maaf, Kakang Ramapati. Kau sudah bicara panjang lebar. Tapi aku belum tahu ujung pangkalnya. Aku belum tahu apa sebenarnya yang kau maksudkan dengan semua perkataanmu tadi. Begini, Nyai. Aku ingin minta persetujuanmu. Begini. Bagaimana kalau misalnya Nyai Paricara itu kuambil menjadi istri? Kau mau mengambil istri Nyai Paricara? Apa aku tidak salah dengar, Kakang? Tidak, Nyai. Kau tidak salah dengar. Aku bersungguh-sungguh. Coba, bagaimana pendapatmu? Ingat, Kakang. Usiamu sekarang ini sudah berapa? Apakah nanti justru tidak menjadi bahan olok-olok teman-teman semuanya, Kakang? Oh, tidak, Nyai. Ini bukan soal usia. Ini adalah usaha untuk memperkokoh kedudukanku. Lain tidak. Aku akan menggunakan Nyai Paricara sebagai alat untuk mendekati Gusti Prabu. Nyai Ramapati terdiam sesaat lamanya. Nampak dia kurang dapat menyetujui usul sang Ramapati suaminya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.